Dalam tuh Pak. Ya kamu sekarang bersih dikit. Ini barang-barang sama iPhone. Ke jalan Pak, ke jalan. Sama-sama ini ke depan dulu ya. Terima kasih Mas. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal bersama Menteri Pariwisata Widianti Putri memimpin langsung aksi bersih-bersih sampah laut di Pantai Kedonganan, Bali pada Jumat 6 Februari pagi hari. Kegiatan ini melibatkan ribuan peserta dari berbagai unsur serta didukung penggunaan alat berat berupa ekskavator. Aksi ini merupakan penguatan dari kegiatan bersih-bersih pantai yang sebelumnya telah dilakukan. Langkah tersebut dilakukan sesuai dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk menjaga kebersihan dan kelestarian kawasan pesisir. Informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Bali, rekan Zainal. Silahkan laporan Anda. Iya, terima kasih rekan Angga di studio. Dapat dilaporkan bahwa pagi tadi pada Jumat pagi Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal bersama Menteri Pariwisata Widianti Putri memimpin langsung aksi bersih sampah laut di Pantai Kedonganan, Kuta, Bali. Dan dalam aksi tersebut kedua menteri ini ikut turun mengambil atau memunguti sampah kiriman yang berada di pesisir Pantai Kedonganan. Selain itu, mereka pun berbincang-bincang dengan sejumlah peserta untuk menanggapi daripada permasalahan sampah kiriman yang rutin setiap tahun terjadi di Pulau Bali, di mana sampah kiriman laut ini terjadi sekitar bulan November hingga bulan Februari. Dan dalam keterangannya, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal menyampaikan bahwa pihaknya telah mengusulkan kepada TNI dan Polri serta Kejaksaan Agung yang ditembusi atau disampaikan juga kepada Gubernur Bali untuk menerapkan atau menegakkan daripada tindak pidana ringan atau tipiring bagi siapapun yang sembrono atau tidak melakukan pengelolaan dan pengolahan sampah di Bali dengan baik, di mana dasar daripada tipiring tersebut mengacu kepada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang penanganan sampah di Indonesia. Dan selain itu, Menteri Hanif juga menyampaikan mengenai penutupan TPA Suwung memang harus segera dilakukan karena saat ini kondisinya tidak memungkinkan lagi TPA Suwung menerima kiriman sampah atau sampah-sampah residu yang terkumpul dari Denpasar, Badung, dan sekitarnya. Dan juga untuk rencana groundbreaking atau pembangunan daripada PSL sendiri yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo di 34 kota seluruh Indonesia dan salah satunya berada di Bali akan segera dilakukan groundbreaking dan untuk dalam waktu dekat sekitar bulan Maret tahun ini, dan kemungkinan atau ditargetkan akan rampung pada tahun 2027 atau 2028 sudah dapat beroperasi untuk mengolah dari sampah residu menjadi tenaga listrik. Demikian. Baik, rekan Zainal, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dari TNI Polri, dari Mabes TNI datang, dari Mabes Polri juga datang, kemudian jajaran Polri dan TNI yang ada di daerah, Pangdam, kemudian Kapolda, bersama pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini sebenarnya hanya merupakan salah satu penguatan saja, karena setiap hari teman-teman dari Badung, dari provinsi, dengan dukungan penuh dari TNI dan Polri telah melakukan terus kegiatan ini. Namun memang kegiatannya harus terus dilakukan secara sistematis. Tidak boleh mungkin pagi hari, siang berhenti, sepertinya tidak seperti itu. Jadi ini sampah spesifik. Sampah spesifik itu sampah yang tidak dihasilkan dari sampah rumah tangga atau sejenis rumah tangga.
Jadi sampah spesifik ini adalah sampah yang memang mendapat perlakuan khusus. Sehingga sekali lagi saya dengan teman-teman PU sedang menganalisa TPA Suwung. Namun demikian karena kondisi ini spesifik dari kejadian banjir, maka ini akan kita kelola lebih lanjut di TPA Suwung. Jadi untuk yang khusus dari sampah spesifik ini, karena kalau ditumpuk seperti ini dampak politiknya luar biasa, Bu Menpar. Jadi kita akan menangani ini, dan tadi kami dengan Mabes Polri dan Mabes TNI telah memerintahkan atau izin Pak Gubernur memerintahkan Pak Bupati Badung untuk menegakkan tipiring tindak pidana ringan dari penanganan sampah di Bali. Tidak ada yang boleh sembrono karena undang-undangnya sudah sangat jelas. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Undang-undang ini sudah menghitung apa yang akan terjadi, termasuk dampak pada sektor utama pariwisata kita. Sehingga hari ini Ibu Menpar bersama kami khusus datang ke Bali, nanti juga ada beberapa daerah yang akan didatangi Ibu Menpar dan kami untuk melakukan penguatan penanganan sampah secara nasional. Tanggal 2 kemarin, sebenarnya ide ini sudah lama diminta Bapak Presiden, namun tanggal 2 kemarin karena mungkin beliau sudah nggak sabar lagi, maka itu di-launchinglah Gerakan Nasional Indonesia Asri, aman, sehat, resik, dan indah. Jadi yang resik ini terkait dengan kita hari ini di penanganan sampah. Bapak Presiden telah mewarning semua jajaran Kabinet Merah Putih untuk turun langsung di lapangan, melakukan aktivitas setiap hari atau minimal seminggu sekali melakukan gerakan bersih sampah dari mulai di Jakarta sampai ke pelosok-pelosok. Bapak Presiden ini ingin menjadi gerakan nasional yang merubah budaya kita dalam penanganan sampah. Kita wajib kemudian membangun visi itu menjadi nyata. Jadi segala infrastruktur telah Bapak Presiden siapkan, desain, maka sekarang tinggal para Kabinet Merah Putih, jajaran TNI, Polri, dan seluruh kita yang ada di daerah dan pusat untuk beramai-ramai bersama-sama membangun kesadaran masyarakat melakukan pengelolaan sampah. Pemerintah pusat, dari TNI, dari Polri, maupun dari Kejaksaan Agung dan Kementerian Lingkungan Hidup tidak segan-segan untuk mengoperasionalkan, sekali lagi, tidak segan-segan untuk mengoperasionalkan Undang-Undang 18 Tahun 2008 tentang kewajiban semua pihak untuk menangani sampah. Sampah kawasan, sampah kabupaten kota, semuanya sudah ada prosedurnya. Jadi berdasarkan gelar perkara, kami dengan teman-teman Polri dan Kejaksaan Agung, kita sepakat untuk mengoperasionalkan pelaksanaan Undang-Undang 18 2008 tentang pengelolaan sampah secara menyeluruh termasuk aspek pidananya. Jadi mulai hari ini pemerintah akan mengawasi langsung penanganan pengelolaan sampah di seluruh kabupaten kota tanpa terkecuali untuk menjamin apa yang dimandatkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 huruf H ayat 1. Masyarakat berhak mendapat lingkungan yang baik, maka hak itu pada pemerintah berkonsekuensi menjadi kewajiban. Jadi ini jalan Pak, jalan sama-sama ke depan ya. Terima kasih Mas. Izin Bapak, misi Bapak. Untuk pemilahan sampah organik dan non-organik, setelah rekan-rekan sekalian yang ada di wilayah Gedonganan, yang masih ada di tepi jalan atau masih ada di atas di wantilan, yang masih di dekat wantilan, yang masih ada di parkiran, diharapkan keikut sertaannya untuk turun. Ada linknya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.